Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar? Masih dong harusnya. Nah, setelah kemarin kita mempelajari routing statis, hari ini kita akan mempelajari mengenai routing dinamis. Nah, kalian masih ingat nggak nih LKPD kita kemarin yang mengkonfigurasi 3 router sekaligus? Nah, kemarin kan kita sudah mengerjakan LKPD yang mengkonfigurasi 3 router sekaligus tapi menggunakan routing statik yang pakai IP route. Susah kan? Ribet kan? Bingung kan next step-nya itu yang mana? Nah, hari ini Ibu akan mengajarkan kepada kalian routing dinamis, yaitu routing yang lebih mudah. Nah, routing dinamis yang akan kita pelajari hari ini yaitu routing dinamis RIP. Routing dinamis ini sebenarnya ada berbagai macam. Ada routing dinamis RIP, OSPF, dan juga EIGRP. Tapi yang paling mudah dan yang paling enak digunakan yaitu routing dinamis RIP. Jadi hari ini kita belajarnya mengenai routing dinamis RIP. Routing dinamis RIP sendiri itu sebenarnya memiliki 3 versi, yaitu versi 1, versi 2, dan RIP-NG. Untuk RIP versi 1 dan versi 2 ini yaitu digunakan untuk IP versi 4 seperti yang biasanya kita gunakan. Nah, kalau yang RIP-NG ini yaitu digunakan untuk IP version 6 yang IP-nya menggunakan gabungan antara huruf A sampai huruf F dan angka 0 sampai angka 9. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan menggunakan RIP version 2. Kenapa? Karena lebih terbaru. Jadi, kita mulai aja yuk. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian bisa memahami konsep routing dinamis, kemudian kalian bisa mengkonfigurasi routing dinamis RIP ini menggunakan tentunya contoh 3 router. Lalu kalian mampu menyelesaikan masalah yang ada di dalam konfigurasi. Yuk next ke materi selanjutnya. Sebelum kita mulai konfigurasi, kita membuat topologi dulu ya. Di sini kita membuat topologi menggunakan 3 router seperti LKPD. Kemudian jangan lupa kita menambahkan switch untuk bantuan port. Setelah itu, kita menambahkan PC, 2 PC di setiap jaringannya. 1, 2. Jadi nanti totalnya ada 4 PC. Kemudian kita masukkan kabel portnya dari PC ke switch itu bebas ya. Nah, kalau dari PC 6 ini juga bebas ke switch 3. Nah, nanti dari switch 2 menuju ke router 4 kita menggunakan GIG 0/1 untuk router 4 nya kita menggunakan GIG 0/1. Nah, switch 3 ke router 5 juga kita menggunakan GIG 0/1. Kemudian router 4 ke router 3 menggunakan kabel yang menghubungkan itu GIG 0/0. Jangan lupa menggunakan crossover ya. Nah, router 3 ke router 5 dihubungkan menggunakan GIG 0/1 menuju ke GIG 0/0. Nah, di sini kita akan menggunakan IP 192.168.20.0, kemudian 192.168.10.0 dari router 5 ke switch 3, kemudian router 4 ke router 3 yaitu 172.168.0.0, router 3 ke router 5 172.20.0.0. Seperti biasa kita mengkonfigurasi PC dulu.
IP-nya pakai 192.168.2.2, default gateway-nya belakangnya 1.168.20.1. Jangan lupa loh ya. Nah, buat PC 5 seperti biasa, IP configuration menggunakan IP 192.168.20.2 A3D. Kemudian default gateway belakangnya 1, jangan lupa. Nah, untuk konfigurasi PC 6 192.168.10.2, kemudian default gateway-nya 192.168.10.1. Untuk konfigurasi router 4 kita pakai 172.180.2, jangan lupa no shutdown. Port 0/1 mengarah ke bawah 192.168.20.1. Jangan lupa no shutdown. Di router 3 di gig 0/0 kita pakai 172.180.2, kemudian no shutdown. 0/1 yang mengarah ke router 5 172.20.1. Subnet mesh 0.2 subnet mesh, jangan lupa no shutdown. Untuk router 5 kita ke config. Nah, gigabit 0/0 yaitu mengarah ke atas, berarti 172.20.0. Tadi pakai 2, ini pakai 3. No shutdown. Gigabit 0/1 192.168.10.1. Nah, kali ini kita akan langsung ke routing. Gimana cara routing RIP? Kita menuju ke CLI. Jangan lupa enter dulu. Nah, ini kan kita masuk ke config if. Sementara kita nanti di router RIP kita hanya butuh ke router config. Jadi kita exit dulu. Habis itu kita ketik router RIP. Kemudian karena kita tadi menggunakan version 2, karena versionnya yang lebih baru, kita ketik version 2. Kemudian kita tinggal pencet ketik saja network IP, semua IP yang ada mulai dari 192.168.20.0, 10.0, kemudian 172.18.0.0, kemudian 172.20.0. semua kita ulangi semua konfigurasi ini di seluruh router yang ada. Nah, kemudian kita ke router 4. Di router 4 kita ke CLI, kita enter. Ini di config if, kita exit dulu sampai ke router config. Kita ketik router RIP, router spasi RIP, enter version 2. Enter. Nah, untuk lebih mudah lagi kita langsung ke GUI aja ya. Ini nanti kita ke config, terus di sini kita ketikkan semua network yang ada, kemudian kita tinggal klik add. Nah, kalau tadi kan kita harus ngetik network spasi IP. Nah, di sini kita tidak perlu mengetikkan network, kita langsung mengetikkan IP networknya saja. 192.168.10.0. Selesai. Nah, yang terakhir kita mengkonfigurasi router 3. Nah, di sini, kalau kita langsung ke RIP, ini di sini RIP-nya routing, berarti otomatis masih pakai version 1. Jadi kita harus masuk ke version 2 karena ini udah ada router RIP, karena kita habis mencet GUI routing, GUI
RIP kita hanya perlu mengetik version 2 saja. Kemudian kita ke RIP, kita memasukkan IP, semua IP network yang ada seperti yang telah kita lakukan di router 4 tadi. 0, kemudian 172 118 0.0, kemudian 172.20 0.0. Oke. Nah, ingat. Nah, sekarang kita cek koneksi. Ingat ya, koneksi routing itu nggak bisa langsung. Coba PC6 ke PC5 ke PC6 masih fail, aman. PC5 ke udah sukses. Oke, next kita ke PC4 ke PC7 fail, nggak bisa. Kita coba ke PC6 sukses. Oke, berarti routing IP hari ini kita berhasil. Nah, tadi caranya itu jangan lupa ya dicatat. Nanti router spasi RIP enter, kemudian kita matikan version 2 enter, kemudian kita masukkan network spasi IP, seluruh IP network yang kita gunakan pada jaringan pada konfigurasi yang kalian buat. Kalau misal di GUI kita harus masuk ke ke CLI dulu untuk memasukkan version 2, baru nanti kita bisa ke GUI config masukkan IP satu persatu. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.